Baik, kita lanjut. Maaf tadi sedikit ada gangguan teknis. Oke, pada saat tadi sudah disimpan, apakah semua sudah muncul username dan passwordnya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah silakan klik cetak. Sudah, Pak. Kalau sudah klik cetak, silakan semuanya disimpan, jangan sampai hilang karena seperti kemarin kita sudah melakukan 3 latihan, ada beberapa orang yang lupa menyimpan atau tidak sempat menyimpan, akhirnya tidak bisa login sebagai peneliti. Baik, kita lanjut. Ada yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran? Nanti muncul hasil cetaknya adalah seperti ini. Oke, ini adalah contoh hasil cetak username dan akun pendaftaran peneliti. Semua sudah dapat ini? Sudah, Pak. Oke. Jadi tolong semua disimpan baik-baik username dan passwordnya. Ya. Baik. Pada saat sudah selesai berarti untuk pendaftaran sudah lewat stepnya. Kita akan masuk untuk pengisian e-protokol. Untuk masuk ke pengisian e-protokol, kita harus login dulu. Ya, kita harus login dulu sebagai peneliti. Caranya bagaimana untuk login? Silahkan klik menu login di sini di atas. Nah, akan muncul wall-nya memasukkan username dan password. Silahkan masukkan username, silahkan masukkan password yang sudah kita dapat tadi. Lalu ini harus login sebagai peneliti. 20. Jangan login sebagai yang lain. 000 3 0 ya, Pak. 10 5 5 5 9 5 satu lagi 5. Pasti di depannya 2020 ya. Iya, Pak. Ya, nomor di depan itu mengindikasikan tahun pendaftaran. Oh, Lalu ke belakangnya adalah nomor registrasi pendaftaran. Iya besar. Oke, Peneliti. ini sudah masuk. Lalu kita klik login. Nah, ini adalah menu wall login sebagai peneliti. Kalau kita lihat di kanan atas, ini ada selamat datang Johansen Hutajulu. Ini nama saya sebagai peneliti. Oh, ini selamat datang. Nih. Nah, sudah ya? Sudah ikut? Kita lanjut. Kita lihat di menu sebelah kiri ada dashboard. Dashboard adalah tampilan kita yang sekarang. Lalu klik di bawahnya pengajuan. Ya. Setelah diklik pengajuan akan muncul pengajuan kaji etik protokol penelitian. Ini masih kosong karena peneliti belum pernah mengajukan protokol etik. Untuk menambahnya bagaimana? Menambahnya silakan klik tanda tambah di sini di bawahnya. Ada tambah baris baru, silakan klik. Lalu akan muncul form pengajuan kaji etik protokol penelitian. Oke, saya tunggu. Sudah sampai di sini semua? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Kalau belum silahkan
diinformasikan. Kita akan pandu. Oke. Nah, ini adalah form pengajuan kaji etik protokol penelitian. Silakan pilih KEPK tujuan. Namanya, nama KEPK kita langsung muncul KEP USM Indonesia dengan nomor registrasi 1271082S. Bukan 25 tapi 2S. Silakan diklik. Pada saat sudah diklik, langsung muncul nama bank, nomor rekening, dan pemilik rekening. Ya, jadi jangan salah transfer nanti. Lalu pertanyaannya, berapa biaya yang harus kami transfer? Ya, jadi biayanya ada di sini. Saya ambilin minum. Oke, biayanya ada di sini. 100.000. Kalau dia mahasiswa S1, kalau internal dia 100.000. Eksternal 200.000. S2 200.000 internal, eksternal 250.000. S3 untuk yang eksternal 500.000. Kalau ada hibah, yang internal 750.000 dan eksternalnya 1 juta. Lalu, tolong jangan salah. Kemarin kejadian, jadi kami agak repot lagi, bahwasanya mahasiswa mahasiswa S1 mentransfer 300.000. Karena ditambahkan beliau yang internal dengan eksternal. Salah. Ya, cukup. Maksudnya internal eksternal itu Pak apa? Internal itu artinya mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia. Eksternal berarti mahasiswa di luar Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke. Ini adalah nomor rekeningnya. Baik, kita lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan berapa yang harus dibayar, sudah ada ya. Kita lanjut tadi untuk pengajuan. Silahkan masukkan judul protokol. Penelitiannya termasuk jenis penelitian apa sih? Asal pengusulnya dari mana? Jenis lembaganya apa? Statusnya sebagai apa? Dan strata pendidikannya sebagai apa? Nah, silakan peneliti mengisi masing-masing sesuai dengan identitas masing-masing peneliti. Lalu di judul ini masukkan judul bahasa Indonesia. Di sini masukkan judul bahasa Inggris. Untuk di ketua pelaksana atau peneliti utama, silakan nama peneliti. Ya. Lalu silakan masukkan nomor telepon dan alamat email. Oke. Kalau penelitiannya punya anggota peneliti, masukkan nama anggotanya dan masukkan username peneliti. Catatannya adalah begini. Anggota penelitian yang bisa dimasukkan adalah peneliti yang punya akun. Ya, punya akun peneliti seperti yang sudah kita lakukan tadi pendaftaran sebagai peneliti. Oke. Lalu kalau memang anggotanya ada beberapa, silahkan tambah anggota dan centang komunikasi yang diinginkan. Bisa dua-dua dicentang antara ke telepon ataupun email. Lalu masukkan nama institusi, alamat institusi, nomor institusi, email institusi. Lalu ada sumber dana. Pak, saya dananya dana pribadi, silahkan saja ketikkan di sini sumber dana pribadi. Totalnya berapa? Ya peneliti sendiri yang tahu. Mulai dari awal sampai akhir kira-kira akan habis berapa. Tanpa titik ya, tanpa titik. Ini sudah dijelaskan. Oke. Nah, penelitian ini termasuk penelitian apa? Kalau mahasiswa biasanya bukan kerjasama.
Lalu kalau melibatkan peneliti asing silahkan dimasukkan. Lalu ini masukkan tempat, mulainya kapan penelitian sampai selesainya kapan. Catatannya adalah silahkan mulai pengajuan protokol, tambahkan saja minimal 5 hari ke depan. Lalu apakah penelitian ini multi-center? Kalau tidak ya tidak. Lalu masukkan nomor surat, tanggal surat, dan file surat pengantar. Dari mana didapat surat pengantar ini? Silakan minta ke adminnya masing-masing. Kami dari KEP sudah memberikan draftnya ke prodi-prodi. Ya, jadi nanti yang tanda tangan adalah Kaprodi. Lalu bukti bayar ini setelah peneliti mentransfer, silakan dimasukkan nomor bukti bayarnya. Kalau saya tidak pakai kwitansi, tidak keteler bagaimana? Silahkan masukkan nomor kodenya ataupun nomor referensi boleh. Silahkan diupload bukti bayar dan tanggal bukti bayar. Kami nanti akan cross check uang yang masuk apakah sama atau tidak. Setelah itu silakan diklik simpan. Lalu kita bisa lanjut ke protokol. Baik, apakah ada yang belum masuk atau ada kesulitan sampai step ini? Kami persilakan. Ada yang kesulitan untuk pemahaman ini? Pengalaman di 3 series pelatihan kemarin, waktu pelatihan tidak bertanya, begitu mau mengajukan bingung semua. Oke. Kami di KEP siap untuk diganggu terkait diskusi dalam pengajuan etik ini. Karena, ya, silakan. Itu maksudnya anggota penelitian itu gimana ngisinya, Pak? Iya. Kalau ini yang bertanya siapa namanya? Vika, Pak. Ya, kalau Vika, pembimbingnya mau ikut di dalam penelitiannya dan masuk dalam kaji etik, silahkan masukkan nama pembimbingnya. Dengan catatan pembimbingnya harus mendaftar dulu sebagai peneliti juga. Gitu. Kalau contoh pembimbing enggak? Kalau enggak ya kosongkan saja. Berarti cukup Vika saja. Gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada akan kita lanjut. Oke. Email institusi email Email institusi lihat aja di website emailnya Sari Mutiara apa sih? Nomor teleponnya berapa sih? Oke, kita lanjut untuk protokol. Setelah disimpan, silakan lanjut ke protokol. Atau di sebelah kiri di bawah pengajuan ada menu protokol. Silakan diklik protokolnya. Akan muncul wall-nya protokol etik penelitian seperti yang di screen saya. Sudah sampai sini? Ini masih kosong. Ya, ini masih kosong. Jadi peneliti bisa mengklik tanda tambah di bawahnya. Tanda tambah di bawahnya akan muncul seperti ini. Ya, form protokol etik penelitiannya. Oke. Nah, pada saat sudah muncul ini, inilah yang dinamakan peneliti memasukkan 48 protokol. Ini campur anakku. Jadi isiannya ada A sampai Z sampai AA, BB, CC sampai unggah halaman pengesahan. Oke, kita lanjut. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang kesulitan mau sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik, Pak. Selanjutnya adalah nomor protokol. Teman-teman, kalau nomor protokolnya sekarang tidak muncul karena peneliti belum mengajukan protokol. Kalau peneliti sudah mengajukan protokol, gitu diklik, akan muncul langsung
nomor protokolnya. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah isian dari A sampai unggah halaman pengesahan. Nah, apa isian dari A? A ini kita lihat ada judul penelitian. Ada 3 opsional yang harus dipilih. Silahkan nanti dibaca. Yang B, identifikasi. Ada 3 opsional yang harus diisi. C, ringkasan protokol penelitian. Nah, kalau ada yang bentuk seperti ini, opsionalnya begini, ada 2 opsional, silahkan diketikkan saja di sini. Ya, silakan masukkan. Mau dipastekan, di copy dari proposalnya masuk kemari juga boleh. Ya, karena kaji etik ini adalah kaji etik ini dilakukan setelah mahasiswa, kalau yang mahasiswa setelah selesai perbaikan proposal. Gitu. Oke, kita lihat yang D. D adalah isu etik yang mungkin dihadapi. Ada 1 opsional yang diisi. E, ringkasan kajian pustaka. Ada 1 opsional yang diisi. F, kondisi lapangan. Ada 3 opsional yang diisi. G, desain penelitian. Ada 3 opsional yang harus diisi. H, sampling. Ini ada 3 isian yang harus diisi. Yang I, intervensi. Ada 4 isian yang harus diisi. Yang J, monitoring penelitian. Ada 1 isian yang harus diisi. Yang K, penghentian penelitian dan alasannya. Ada 1 isian yang harus diisi. L, adverse event dan komplikasi atau KTD. Kejadian yang tidak diharapkan. Ada 2 opsional yang harus diisi. M, penanganan komplikasi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang N, tadi ada 2 isian yang harus diisi di manfaat. Kita lihat ada jaminan keberlanjutan manfaat. Ada 4 isian yang harus diisi. P, inform consent. Ya, ada 2 isian yang harus diisi. Saya ingatkan dari awal tadi, kalau inform consent-nya belum sesuai dengan inform consent WHO, silahkan peneliti menyesuaikan inform consent-nya sesuai dengan inform consent WHO. Dari mana kami tahu? Ya, peneliti bisa download di wall-nya SIM EPK yang pertama tadi, yang sudah saya jelaskan. Yang Q, wali, ini ada 2 opsional yang diisi. R, rujukan, ada 3 opsional yang harus diisi. Dicatat tadi. S, penjagaan kerahasiaan, ada 4 opsional yang harus diisi. T, rencana analisis, ada 1 opsional yang harus diisi. U, monitor keamanan, ada 1 opsional yang diisi. Konflik kepentingan, ada 1 opsional yang diisi. W, manfaat sosial, ada 2 isian yang harus diisi. X, hak atas data, ada 1 isian yang harus diisi. Y, publikasi, ada 2 isian yang harus diisi. Oke. Z, pendanaan, ada 1 isian yang harus diisi. Tab AA, komitmen etik. Ini ada 2-3 isian. BB adalah daftar pustaka. Ini daftar referensi yang harus diisi. CC di sini peneliti harus mengupload ya, CV peneliti, anggota peneliti. Ya, kalau punya sponsor silahkan, surat pernyataan, instrumen, kuesioner, dan inform consent. Lalu yang terakhir adalah halaman pengesahan. Setelah protokol diisi, peneliti akan langsung masuk ke self assessment. Ya, tadi diklik simpan dulu.
Lalu masuk ke menu self assessment. Semua sudah masuk ke menu self assessment protokol? Sudah masuk? Semua sudah masuk ke self assessment protokol? Kalau sudah, silakan kita klik lagi tanda tambah untuk tambah baris baru. Ini. Klik tambah. Nah, ada tanda tambah. Udah ada ini. Oke, muncullah form self assessment protokol. Nomor protokol nanti akan dengan sendirinya masuk. Lalu silahkan pilih 7 standar kelaikan etik penelitian. Sesuaikan dengan penelitiannya, tinggal diklik ya atau tidak. Lalu jangan lupa mengisi justifikasi nilai sosial atau klinis di sini. Nah, ini untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 ada lagi. Silakan klik selanjutnya. Ini adalah nilai ilmiah. Nah, kita lihat ini sudah berubah ke nomor 2. Silakan isi justifikasi nilai ilmiah. Yang ketiga, pemerataan beban dan manfaat. Jangan lupa mengisi justifikasinya. Lalu potensi manfaat dan risiko. Jangan lupa mengisi justifikasinya. Bujukan eksploitasi atau inducement. Jangan lupa isi justifikasinya. Lalu yang keenam, rahasia dan privacy. Jangan lupa isi justifikasi. Yang terakhir adalah informed consent. Jangan lupa isi justifikasi ini. Setelah itu klik selesai, lalu simpan. Ya, silakan simpan. Nah, kalau memang sudah, silakan kirim ke KEPK. Pada saat peneliti sudah klik kirim ke KEPK, nanti protokolnya yang diisi akan masuk ke KEP USM Indonesia. Yang penelitiannya pakai manusia dan hewan harus mengisi ini semua. Oke. Nah, di bawah self assessment adalah hasil telaah, perbaikan protokol, dan juga ada progres protokol. Oke, ini adalah panduan yang kami berikan kepada peneliti atau calon peneliti untuk mempermudah nanti pada saat akan melakukan kaji etik dan memasukkan protokol penelitian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Surya. Baik, terima kasih kepada Pak Johansen atas penjelasannya. Kepada kakak-kakak semua atau abang-abang ini dari Prodi Farmasi, ada yang mau ditanyakan? Jangan nanti pada saat pengisian bingung ya. Saya sedikit menambahkan tadi karena ya Pak Jo, karena surat pernyataan ada yang mempertanyakan, itu surat pernyataan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh peneliti. Ya, dalam hal ini adik-adik mahasiswa. Ya. Dan ditandatangani menggunakan materai. Itu di poin AA ya. Di poin AA ya. Oke Pak Jo, ini ada yang nanya tentang justifikasi Pak. Justifikasi itu apa yang diisi ya Pak? Gitu pertanyaannya Pak Jo. Silakan Pak Jo. Baik, terima kasih Bu Surya. Justifikasi itu apa yang diisi? Oke. Justifikasi akan muncul, ya tadi ada 7. Ya, ada 7 untuk 7 standar. Setiap standar harus diisi justifikasinya. Nah, apa yang diisi? Pada saat peneliti sudah tadi ada yang klik iya atau tidak di atas. Ya. Nah, semua dibaca, resume dari justifikasinya yang diisi oleh peneliti itu, itulah yang diisikan kembali ke justifikasi dari setiap poin-poin 7 standar tadi. Ya. Jadi panduannya dari mana? Panduannya pada saat peneliti sudah mengklik ya atau tidak di standar tadi,
disitulah peneliti bisa mengisi justifikasi. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang justifikasi ke-7, standar kelayakan etik penelitiannya informed consent. Penelitian ini dilengkapi dengan persetujuan setelah penjelasan, PSP atau informed consent atau IC, merujuk pada 35 butir IC secara lengkap, termasuk uraian seperti berikut ini. Ya, apakah iya atau tidak? Gitu. Berarti iya, justifikasinya adalah peneliti sudah melakukan atau sudah melengkapi persetujuan setelah penjelasan atau informed consent yang akan diberikan kepada peneliti. Nah, itu adalah justifikasi dari informed consent-nya. Begitu saja, Bu Surya. Baik, terima kasih Pak Jo. Mungkin kepada adik-adik semua, saya menambahkan sedikit ya Pak Jo. Ya, untuk silakan. lembar pengesahan, kan ada lembar pengesahan yang harus di-scan dan di-upload ya. Itu kemarin ada juga pertanyaan. Jadi halaman pengesahan ini kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Jo adalah lembar pengesahan persetujuan proposal. Ya, proposal yang ditandatangani oleh pembimbing, penguji, dan kaprodi atau dekan itu kalau tidak salah, ya, bahwa menyatakan proposal ini sudah dilaksanakan ujiannya kan gitu. Itu untuk halaman pengesahan ya, supaya kita nanti sama-sama paham gitu, ya. Itu saja mungkin Pak Jo dari saya. Ada lagi semua adik-adik yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung masih dibuka-buka nih kan, jadi supaya jangan salah. Memang untuk pengajuan ini, kalau belum mulai mengajukan, belum tahu bingungnya di mana. Ya, pada sudah mengajukan, pada sudah mengisi, baru tahu bingungnya di mana. Ya, biasanya bertanyanya pada saat sudah mengisi. Nah, jadi mulai sekarang kalau peneliti sudah selesai perbaikan proposal, langsung dimasukkan protokolnya. Kami tidak akan pernah mempersulit, kami akan membantu. Tetapi kalau isiannya tidak diisi, akan susah nanti melakukan telaah protokolnya. Penelaah akan bingung, apa yang mau ditelaah? Kalau memang peneliti tidak memasukkan protokol yang harus dimasukkan. Begitu. Nah, selanjutnya kami akan ready untuk memberikan coaching klinik kepada peneliti yang mengajukan protokol. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke Bu Surya, supaya nanti dibuat grup Telegram, supaya nanti di situ ada wadah kita untuk diskusi, bertanya, dan menjawab, supaya kalau memang satu persatu sekitar hampir 500 orang yang mengajukan kepada kami setiap hari bertanya, gempor juga nanti Bu Suryanya sama saya. Jadi apa masalah yang sudah ditanyakan, nanti teman-temannya yang di bawahnya kalau mau bertanya lagi sudah melihat apa penyelesaian masalahnya. Begitu kira-kira Bu Sur? Iya, ya Pak Jo. Ada lagi yang lain, adik-adik? Mungkin seperti kata Pak Jo ini tadi, karena belum mengajukan masih gampang-gampang ya. Ini yang bertanya sama saya memang yang sudah mengajukan. Ya, sudah mengajukan dia kebingungan baru nanya. Kebingungan baru nanya. Memang benar yang dibilang Pak Jo tadi, dibuat Telegram supaya nanti kita bisa bertanya, jadi nggak berulang-ulang ya masalah yang dihadapi satu orang, semua akan melihat gitu. Kemudian mungkin nanti kita rasa Pak Jo, dari saya buatkan aja form surat pernyataan ya yang bisa di-share juga nanti di Telegram, karena ini banyak juga surat pernyataan ini isinya apa Bu gitu. Jadi nanti mungkin saya buatkan aja formatnya, saya akan share. Nah, saya akan share bisa melalui kaprodi atau nanti langsung kita di grup Telegram itu akan saya share. Sehingga nanti adik-adik tinggal copy saja kan Word-nya, nanti tinggal isi tapi pakai materai 6.000. Ya, mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain adik-adik? Kira-kira yang masih bingung ya, masih gamang. Tapi ini hanya sedikit sekali ya Bu yang gabung ya. Data dari YouTube ada berapa? Ada 70 orang. Ada 70. 70 mahasiswa yang penelitiannya akan melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitiannya gitu. Karena memang saya Bu Sur, coba nanti tindak lanjutin dari setiap prodi ataupun dari biro, kita minta apa Bu?
daftar judul Bu dari setiap prodi, karena nanti kalau farmasi sepertinya harus semua mengikuti lah Bu. Ya, kemarin Bu Cut bilang memang ini karena kondisi COVID. Jadi kalau tidak kondisi COVID, memang kemungkinan mahasiswa yang melaksanakan penelitian berkaitan dengan hewan dan manusia itu 100%, hampir ya 90-an%. Tetapi dikarenakan COVID, mereka lebih banyak ke arah yang lain gitu. Arah yang lain untuk farmasinya gitu. Tapi bukan saya pun lupa namanya. Obat juga kalau nanti dipakai oleh manusia, nah itu harus juga. Gitu, harus juga untuk melakukan protokol etik. Jadi tindak lanjutnya gitu aja Bu. Nanti kita minta lah daftar penelitian, daftar judul atau dari biro aja kita minta supaya kita bisa recheck nanti semua Bu. Boleh ke Pak Sakti lah, tapi mungkin ya gimana bicaranya ke Pak Sakti, Pak Jo lebih ini kan gitu ya. Oke Bu. Jadi nanti masuk ke saya, tinggal kita cek kan sesuai dengan protokol yang masuk. Iya Bu. Baik. Gimana adik-adik, ada lagi yang masih mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup, karena masih ini ya, mau sidang-sidang ya, masih nyusun proposal penelitian juga ya. Masih revisi Bu, jadi belum bisa. Oke lah, nggak apa-apa, nanti kalau sudah tahap pengisian, ada kebingungan, ada ketidakpahaman, silakan hubungi kami secara japri juga, nggak ada masalah. Tapi nanti ada telegram yang akan saya buat, setelah selesai ini saya akan buat telegram. Jadi bisa nanti dipertanyakan di situ kalau ada yang kurang jelas dan kurang paham. Ya, selama itu prosesnya jam kerja, jangan pula jam 10 malam, jam 9 malam kami dihubungi kan gitu. Nah, kalau masih batas-batas jam 7 malam sih silahkan saja ya, nggak ada masalah. Mungkin gitu saja dari saya Pak Jo, kita tutup saja Pak Jo. Ya Bu, silakan Bu, silakan. Oke, baik. Dengan demikian selesailah acara sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih atensi adik-adik semua yang sudah mengikuti. Bagi yang belum, tolong disampaikan informasinya kepada teman-teman yang lain ya. Untuk hal ini ya, jadi sama-sama koordinasi kita dan sama-sama proses belajar juga kan gitu. Kami pun belajar, kalian pun belajar kan gitu ya. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih kepada Pak Johansen atas pemaparannya. Yang sudah capek nih Pak Johansen ini, setiap sosialisasi beliau yang pemaparan terus ya. Jadi tapi apa boleh buat, ini memang tanggung jawab kami ya, tanggung jawab Pak Johansen, tanggung jawab saya juga, yang sama-sama harus kami laksanakan. Akhir kata kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang dalam proses penyampaian. Nanti kedepannya akan kita perbaiki bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, aktifkan semua dulu videonya supaya kita untuk dokumentasi dulu. Aktifkan videonya. Ya. Boleh diaktifkan semua videonya. Ini persis kan? Supaya terlihat wajah cantik dan gantengnya semua. Ya, ini masih ada yang belum masuk ini. Sudah semua? Belum? Ada Susi Maria, Galaxy A30, Herpina, Rizky, Fitrianis, Naomi, Arita, 986, Rusman, Maria Ujung. Ya. Ya. Kalau tidak muncul-muncul mungkin karena apa ini? Apa namanya? Orangnya lagi jalan-jalan entah kemana ini. Baiklah, kalau begitu ya. Saya hitung ya, kasih jempol dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga selalu tetap jaga kesehatan.
Baik, saya N ya. Terima kasih Bu Surya dan teman-teman. Ya Pak Jo. Terima kasih Pak. Siapa lo ini tadi ribut?